sementara itu di lain tempat di desa Guntur, suara tawa melengking terdengar dari salah satu rumah warga, rumah Mbah Kasiah. Tak ada satupun warga yang berani mendekat ke dalam rumah yang sudah reot itu. Ada kejadian-kejadian janggal yang terjadi ketika ada warga yang mencoba masuk ke rumah itu. Sebelum sempat sampai ke pintu rumah Mbah Kasiah, siapapun warga yang mendekat tiba-tiba bertingkah aneh. Mereka tertawa, merangkak, dan sembari menyakiti dirinya sendiri. Mereka kerasukan. Awalnya, warga masih mencoba mencari tahu dan menolong Mbah Kasiah. Namun saat semakin banyak korban berjatuhan, warga pun mengurungkan niatnya. Mereka hanya bisa memberi batas pada rumah itu agar tidak ada yang mendekat. Mbah Kasiah dibiarkan kerasukan seperti itu saja di rumahnya. Ya Tuhan, kasihan. Kesurupan sebentar aja badan rasanya kayak mau rontok. Lah kok bisa-bisanya gak ada yang mau nolongin Mbah Kasiah? Ucapnya sambil berusaha membuka ikatan kawat yang melilit pagar rumah Mbah Kasiah. Sudah lebih dari seminggu ya? Selama kesurupan dia makan apa ya? Tanya Guntur yang memilih untuk melompati pagar untuk masuk ke rumah itu. Sengaja mereka memilih waktu tengah malam untuk mendatangi tempat ini. Selain agar kami bisa mencari tahu sendiri masalah sebenarnya yang terjadi pada tempat ini, sekaligus agar tidak terlihat oleh warga desa. Guntur dan Dirga merasa malas jika ditanya bermacam-macam hal oleh mereka. Gak tahu Tur, tapi tebakanku pasti yang aneh-aneh, jawab Dirga sambil membayangkan apa saja yang tersedia di rumah itu. Dengan penuh waspada, Guntur dan Dirga memasuki halaman rumah Mbah Kasiah. Daun-daun kering dan sampah yang terserakan tertiup angin memenuhi halaman itu. Mata batin mereka berdua melihat aura kelam yang menyelimuti rumah Mbah Kasiah. Sekali lagi suara tawa melengking itu terdengar dari dalam rumah menyambut keberadaan kami. Dek. Guntur melompat mundur menarik tubuh Dirga. Ia menyadari sesuatu yang mendekat ke arah mereka. Suara langkah cepat menggesek dedaunan kering. Dirga menoleh mencari asal suara itu, tapi suara itu terlalu cepat. Setiap ia menoleh, suara itu berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Minggir, Guntur mendorong Dirga. Sementara sesuatu meleset menggores tipis betis Dirga. Dirga sempat melihatnya. Ia menyadari makhluk itulah yang merasuki warga desa setiap mendekat ke rumah Mbah Kasiah. Aku aja gak? Ucap Guntur yang dibalas dengan anggukan oleh Dirga. Guntur menutup mata dan menenangkan dirinya. Ia mencoba meraba keberadaan makhluk itu sembari mengepalkan tangannya kuat-kuat. Di sana, tepat saat ia membuka matanya, kepalan tangannya juga melayang menghantam sosok makhluk yang jatuh ke tanah. Anjing hitam. Jelas itu bukan anjing pada umumnya. Wajahnya yang sedikit membentuk wajah manusia berbulu menunjukkan bahwa ia adalah sosok siluman yang baru-baru ini menguasai halaman rumah ini. Dirga mendekat dengan kedua telapak tangannya yang berwarna kuning yang ia balur dengan kunir. Ada lantunan doa dari mulutnya yang ia tujukan kepada makhluk itu. Anjing hitam itu menggeram mengancam, namun ia tidak berdaya dengan pukulan Guntur yang mendarat telak di tubuhnya. Api merah yang tak terlihat dengan mata manusia biasa seketika membakar tubuh siluman anjing itu tepat saat Dirga meletakkan kedua tangannya di makhluk itu. Pembuat onarnya sudah, sekarang tinggal penunggunya, ucap Dirga. Baru saja mereka menoleh ke pintu masuk rumah yang sudah jauh dari kata layak itu. Dari balik jendela kamar, sosok Mbah Kasiah tertawa cekikikan, seolah siap menyambut mereka berdua. Ana apa caca bagus dolan ning omahku? Sahut Mbah Kasiah yang tiba-tiba muncul merayap di langit-langit rumah. Ini rumah Mbah Kasiah, bukan rumahmu, balas Dirga tegas. Mendengar bantahan Dirga, wajah Mbah Kasiah seketika berubah. Tawanya menghilang dan berganti dengan amarah. Wajahnya menghitam dan mengancam kami. Dirga dan Guntur merasakan ada yang berubah dari rumah itu. Seketika dinding ruangan itu dipenuhi rambut putih yang berpangkal pada kepala Mbah Kasiah. Sementara cairan hitam menetes dari mulut Mbah Kasiah membasahi lantai rumah. Wes Mbah, ora usah meden-medeni,
"Jijik aku," ucap Guntur. "Bocah ora tau sopan santun." Tiba-tiba Mbah Kasiah muncul tepat di belakang Dirga. Dirga pun menoleh dan mendapati wajah mengerikan Mbah Kasiah di hadapannya. "Tur, Guntur," panggil Dirga. "Dari tadi Mbah Kasiah ngomong apa sih? Wasem, udah tahunan tinggal di sini. Bahasa Jawa gitu aja nggak ngerti kamu," balas Guntur. "Ya gimana? Sundaku sudah mendarah daging," balas Dirga. Mbah Kasiah terdiam melihat kedua pemuda itu tidak terpengaruh dengan semua teror yang ia berikan. Wajahnya semakin kesal. Namun, semua rambut yang memenuhi ruangan mulai menghilang. "Ya wes nek kowe ra wedi," ucap Mbah Kasiah yang berjalan bungkuk menuju dinding ujung ruangan itu. Ia hanya menyandarkan dahinya ke tembok sambil membelakangi kami. Raut wajahnya terlihat kecewa dengan sikap mereka berdua. Melihat hal itu, Guntur dan Dirga menghampiri Kasiah. "Ya sudah Mbah, makanya kami doakan ya, biar tenang," tawar Dirga. Dirga dan Guntur sadar, sosok yang merasuki Mbah Kasiah bukanlah sosok yang membuat onar. Mereka tahu, ada sesuatu yang membuatnya merasuki Mbah Kasiah sampai seperti ini. "Kalau kalian sudah membereskan anjing siluman itu, seharusnya aku sudah bisa pergi. Aku titip anak di dalam kamar itu," ucap sosok yang merasuki Mbah Kasiah. Saat itu, Dirga dan Guntur bertatapan. Mereka pun berlari menuju kamar itu. Dan seperti kata sosok yang merasuki tubuh Mbah Kasiah, ada seorang anak perempuan kurus, meringkuk di sudut ruangan. Tapi belum sempat masuk ke sana, Dirga dan Guntur tertahan dengan bau yang sangat menyengat. Banyak bangkai tikus di ruangan itu berserakan di lantai. Sebagian bangkai tikus itu tersisa tulangnya saja. "Nenek sialan, kau memberi makan anak ini dengan tikus-tikus ini?" Guntur kesal. Tawa nenek itu melengking ke seluruh ruangan. Dirga menahan Guntur dan mengajaknya untuk menolong anak perempuan itu lebih dulu. "Setidaknya anak itu masih hidup. Kamu berharap apa dari setan yang memberi makan seorang anak perempuan?" Iya benar. Tapi tikus." Guntur benar-benar tidak bisa menerima hal itu. Walau dengan perasaan trauma seperti itu, setidaknya anak itu masih hidup. Saat mengetahui ada Dirga dan Guntur yang menyelamatkannya, anak itu pun menangis terharu dan menceritakan segalanya. Namanya Susni. Tubuh anak perempuan itu penuh dengan bekas luka. Ia anak yatim piatu yang tinggal di desa yang tidak jauh dari tempat ini. Ada sebuah kutukan di dirinya yang seharusnya sudah merenggut nyawanya. Namun ia tertolong berkat sosok yang merasuki Mbah Kasiah. Suatu ketika, Susni tidak sengaja menemukan seseorang yang sedang bertapa di sebuah tempat di kedalaman hutan di desanya. Sebenarnya, Susni sudah merasakan perasaan yang tidak enak. Maka ia segera pergi meninggalkan pertapaan itu. Tapi sang pertapa itu tidak senang. Ia mengirim utusannya, sang siluman anjing, untuk mengejar Susni, untuk membunuhnya secara perlahan. Susni yang tidak dapat melihat siluman anjing itu hanya menyadari tubuhnya muncul luka secara tiba-tiba. Lambat laun, barulah ia merasa ada sosok yang terus mencoba menyakitinya. Ia berusaha mencari cara untuk selamat, mulai dari menjauh dari hutan, meninggalkan rumahnya, hingga meninggalkan desa. Barulah saat sampai di desanya Guntur tinggal, sebuah kejadian terjadi. Susni terus bersembunyi dari anjing siluman itu, tapi anjing itu selalu saja menemukannya. Bahkan saat itu, niat anjing itu seolah ingin benar-benar membunuhnya. Sampai tiba-tiba, seorang nenek menariknya dan mengajaknya masuk ke dalam rumah. Itu adalah Mbah Kasiah. Sayangnya, saat itu Mbah Kasiah sudah bertingkah aneh. Mbah Kasiah dirasuki oleh sosok yang sudah mengawasi Susni sejak masuk ke desa. Itu adalah ruh seorang nenek yang mati tidak tenang setelah dipisahkan oleh serdadu Belanda sebelum kematiannya. Mbah Kasiah yang dirasuki itu pun menyembunyikan dan melindungi Susni di rumah Mbah Kasiah. Ia tidak membiarkan siluman itu masuk dan melindungi Susni secara berlebihan. Satu-satunya makanan yang bisa ditemukan di rumah itu hanyalah tikus-tikus yang bersarang di rumah tua itu.
Selama seminggu, Susni dan Mbah Kasia bertahan hidup dengan memakan daging tikus yang Mbah Kasia tangkap. Susni bingung menghadapi situasi itu. Ia sempat berharap saat ada warga yang berkerumun mengetahui ada perubahan pada Mbah Kasia. Tapi sayangnya, warga tidak tahu bahwa ada Susni di rumah itu. Terlebih setiap warga yang mendekat pasti akan dirasuki oleh sosok siluman anjing yang mengincar Susni. Setelah mengetahui cerita itu, mereka bertiga pun keluar dari kamar. Susni ketakutan saat melihat Mbah Kasia. Namun Mbah Kasia malah tersenyum. "Wes yondo, saiki wes iso mbah tinggal," ucap Mbah Kasia. Memang niat sosok yang merasuki Mbah Kasia adalah untuk melindungi Susni. Tapi memberi makan Susni dengan tikus, mengurungnya di rumah, jelas itu bisa saja malah membunuh Susni perlahan. Walau takut, Susni masih mau memberi jawaban dengan mengangguk dan melambaikan tangannya. Dirga dengan perlahan melantunkan doa-doa di ruangan itu untuk menenangkan sosok yang merasuki Mbah Kasia. Hanya dalam beberapa saat, tubuh Mbah Kasia terkulai lemas di lantai. Guntur mengecek detak jantung Mbah Kasia dan mendapati bahwa Mbah Kasia benar-benar kelelahan. Ia pun berinisiatif memanggil warga untuk mengevakuasi Susni dan Mbah Kasia. "Sudah kan Tur?" tanya Dirga. "Sudah, pulang dulu kita. Besok pagi harus udah ketemu Eyang lagi," balas Guntur. Baru saja berjalan beberapa langkah, tiba-tiba langkah Dirga terhenti. "Kayaknya nggak usah nunggu besok pagi Tur," ucap Dirga. Benar. Tak jauh dari pandangan mereka, terlihat seorang nenek tua dengan tasbih terikat di tangannya, Nyai Jambrong. "Eyang, kenapa di sini?" tanya Guntur. Nyai Jambrong menatap Dirga dan Guntur dengan tatapan cemas, namun ia terus berjalan mendekat. Wajah Nyai Jambrong menunjukkan seolah ada sesuatu yang benar-benar genting. "Aku mendapatkan penglihatan tentang kematian mereka," ucap Nyai Jambrong. "Mereka? Mereka siapa, Nyai?" tanya Dirga. "Bocah kete itu, Danan dan Pale," ucapan Nyai Jambrong saat itu membuat Dirga dan Guntur lemas. "Enggak mungkin, Eyang. Firasat itu belum tentu benar," protes Guntur. Tak lama berselang, tiba-tiba mereka bertiga menyadari keberadaan sosok yang mendekat. 2 ekor kera menanti mereka dari atap salah satu rumah di sana. Itu Kliwon, dan salah satunya lagi seekor kera berwarna putih. Mereka merasakan ada sesuatu yang aneh pada kera putih itu. Mereka merasakan perasaan yang mereka kenali dari monyet putih itu. "Aku ngerasain roh Wonosuro dari monyet putih itu," ucap Dirga ragu. Guntur mengangguk. Kenyataan itu dan kedatangan kedua kera itu seolah membenarkan kabar yang diceritakan Nyai Jambrong. Wonosuro sudah tidak bersemayam lagi di tubuh Cahyo. Sementara itu, di Laut Selatan, seorang pria berjubah dan bertopeng hitam berdiri di pinggir pantai dengan menggenggam 3 buah tusuk konde berwarna emas. Ia menanggalkan pakaiannya dan menancapkan wayang wanara yang selalu ia bawa di punggungnya di antara pasir pantai dan menyelam ke dalam laut yang tak pernah tenang itu. Cukup lama ia menyelam, sampai beberapa saat kemudian dirinya muncul di sebuah gua yang berbatasan langsung dengan laut. Itu bukan gua biasa. Tidak sembarang orang bisa memasuki gua yang selalu tertutup ombak laut itu. Pria itu masuk ke dalam hingga tak ada lagi cahaya matahari mampu mencapainya. "Keluarlah," ucap orang itu sambil menancapkan ketiga tusuk konde itu di sebatang akar pohon yang menjalar dari atas gua itu. Perlahan samar-samar muncul 3 ruh manusia dari tusuk konde itu. Kita masih hidup?" Itu Danan. Ia benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi. "Ini roh, kita dalam wujud roh," jawab Cahyo. Pak Le yang juga tidak mengerti dengan apa yang terjadi mencoba menilai keadaan saat melihat sosok pria bertopeng hitam itu. "Ini perbuatanmu?" tanya Pak Le. Pria itu tidak menjawab dan bersiap meninggalkan gua itu lagi. "Brengsek, berani-beraninya kau!" Cahyo yang mulai teringat apa yang terjadi mulai kesal. Namun Danan yang lebih berpikiran jernih pun menahannya. "Kenapa kau menolong kami?" tanya Danan tiba-tiba. Mendengar pertanyaan itu, Cahyo pun bingung. "Menolong? Jangan bercanda, Nan,"
balasnya. Kau melepaskan kami dari situasi itu. Apa maksudmu? Tanya Pale. Pria bertopeng hitam itu terlihat benar-benar tidak ingin membalas pertanyaan-pertanyaan itu. Bencana besar akan dimulai. Aku hanya berpihak pada yang terkuat. Tapi aku tahu, pada akhirnya mereka hanya ingin memangsa manusia. Suatu saat aku akan menjadi mangsa mereka, ucapnya. Bencana? Bencana apa? Tanya Pale. Tidak usah bohong. Kau pasti sudah mendapat firasat tentang apa yang terjadi, tentang kembali terjadinya perang gaib terbesar di tanah ini, jawabnya. Pale merunduk. Sepertinya ia memang sudah menyadari akan hal itu. Kalau kalian ingin memenangkan perang ini, kalian harus mendapatkan sekutu sebanyak mungkin. Bukan hanya pasukan kalian yang berisi bocah, nenek, dan kakek-kakek itu saja, ucapnya. Iya, nenek-nenek yang bisa ngebikin kamu babak belur, timbal Cahyo. Pria bertopeng itu menoleh ke arah Cahyo dengan wajah kesal. Terserah apa yang akan kalian lakukan. Kalian masih hidup saja sudah merupakan keajaiban. Bila benar-benar ingin menghentikan perang ini, mungkin kalian membutuhkan bantuan dari berbagai alam atau bahkan berbagai zaman, ucapnya. Selesai berkata seperti itu, pria bertopeng itu kembali meninggalkan gua dan menyelam ke dalam laut. Cahyo ingin mengejar, namun belum sempat ia berjalan jauh, tubuhnya tertahan. Mereka dalam sekejap menyadari bahwa ruh mereka terikat dengan pusaka tusuk konde yang tertancap di gua itu. Pale, aku mempertanyakan hal ini pada Pale. Benar ucapan orang itu. Sebuah keajaiban kita masih hidup dalam situasi itu. Saat ini kita terbelenggu bersama pusaka ini. Mungkin jika terlepas, kita akan mati seketika. Jelas Pale. Lah terus tubuh kita Pale? Tanya Cahyo. Rantai rogo sukmo Pale masih terhubung dengan raga. Pale merasakannya. Pria bertopeng itu juga mengamankan tubuh kita dan menanamkan pusaka agar tetap bertahan, kata Pale. Danan menghela nafas bingung menghadapi situasi ini. Pria bertopeng itu benar-benar membingungkan, ucap Danan. Setidaknya kita semua sudah melakukan langkah terakhir yang bisa kita lakukan. Beruntung Pale langsung menyadari rencanamu Nan, ucap Pale. Dana dan Cahyo mengangguk setuju. Sayangnya saat ini mereka bertiga terbelenggu dengan pusaka tusuk konde itu. Kini mereka hanya bisa mempercayai rencana terakhir mereka dan berharap perlindungan dari Sang Pencipta yang mengatur takdir di alam ini. Sementara itu di tempat lain, Jagat baru saja memarkirkan mobil pick-up-nya di halaman rumah. Ada sesuatu melesat di dekatnya dan menancap di halaman rumahnya. Ia melangkah dengan berhati-hati sampai akhirnya melihat benda itu. Sebuah benda yang sangat ia kenal, sebuah keris. Ini keris raga sukma milik Danan, gumam Jagat dalam hati. Keris raga sukma milik Danan menancap di sana. Jagat mengambilnya, dan saat itu ia segera menyadari bahwa sedang terjadi sesuatu yang darurat hingga keris raga sukma melesat menghampiri dirinya. Keris itu menghampiri satu-satunya Trasambara yang masih tersisa di sana, Jagat Putra Sambara. Sementara di desa Lembah Keramat, sebuah keris dengan bilah warna hitam dan putih perak melesat dan menancap tepat di depan halaman rumah Mbah Jiwo. Mbah Jiwo sudah merasakan kedatangannya. Keris sukma geni yang pernah mati dan dibangkitkan kembali oleh dirinya kini tertancap di hadapannya. Jadi sudah dimulai ya Bimo, ucap Mbah Jiwo di hadapan keris sukma geni itu. Keris raga sukma melesat ke satu-satunya Trasambara yang Danan percaya. Mantra leluhur pun dibacakan. Manusia tidak pernah bisa menebak tentang takdir apa yang akan mereka jalani. Namun, ketika mereka telah mengerti akan arti dari tujuan hidup mereka, tak ada satupun langkah yang akan mereka sesali. 3 ruh terjebak dalam sebuah gua yang berbatasan dengan laut. Suara deru ombak yang menghantam tebing menguasai suara di telinga kami bertiga. Sial,
Seandainya tidak ada tusuk konde itu, kita pasti sudah bisa kembali, keluh Cahyo kesal. Tapi kalau tidak ada ketiga tusuk konde itu, mungkin kita udah mati, Jul, jawabku sambil berusaha untuk tenang, sementara Pak Lek masih terlihat bermeditasi. Memang saat ini hanya Pak Lek lah satu-satunya di antara kami yang bisa berhubungan dengan dunia luar. Ilmu Rogo Sukmo yang Pak Lek kuasai seolah memiliki rantai yang menghubungkan antara sukmanya dan tubuhnya. Mungkin sebenarnya Pak Lek bisa saja kembali ke tubuhnya, namun ikatan dengan pusaka tusuk konde itu lebih kuat daripada ikatan sukma ke tubuhnya. Cahyo yang sebelumnya terlihat panik dan kesal, tiba-tiba terduduk dengan wajah yang cemas. Bagaimana keadaan Wonosuro sekarang ya, Nan? Apa dia bisa bertahan di tubuh kera putih itu? Ucap Cahyo. Aku mengerti kegelisahannya. Ini pertama kalinya Cahyo berpisah dalam waktu lama dengan Wonosuro. Mereka memang jarang berkomunikasi dengan kata-kata, namun mereka saling mengerti kegelisahan masing-masing saat masih satu tubuh. Mungkin terpisah dengan Wonosuro seperti kehilangan satu bagian tubuh bagi Cahyo. Kita nggak akan pernah tahu, Jul. Yang aku tahu, kamu melakukan hal yang tepat ketika memutuskan memindahkan ruh Wonosuro saat itu, balasku. Saat dalam pertarungan itu, aku menyadari ketika Cahyo menahan keris pria bertopeng itu tanpa kekuatan Wonosuro. Saat itu, tak jauh dari kami, ada Kliwon yang mengamati kami bersama seekor kera berwarna putih dari tempat yang tersembunyi. Cahyo yang menyadari kedatangan mereka dalam sekejap memutuskan untuk memindahkan ruh Wonosuro ke kera putih itu. Aku sadar ketika kamu melempar keris Raga Sukma ke si topeng ireng itu, kerismu langsung melesat menghilang dengan cepat, kata Cahyo. Iya, Jul, baru kali ini aku merasa putus asa. Saat itu aku hanya memikirkan setidaknya ada sesuatu yang bisa aku tinggalkan seandainya kita tidak selamat. Memangnya keris Raga Sukmamu kamu kirim ke siapa, Nan? Mas Jagat. Kalau ada orang yang mungkin bisa menggunakan keris Raga Sukma selain aku, mungkin hanya keturunan Sambara yang tersisa, kalau bukan Pak Lek dan Mas Jagat. Cahyo mengangguk, sepertinya ia sependapat denganku. Ada alasan mengapa keris Rogo Sukmo tidak diwariskan kepada keturunan Jagat maupun ayah dan kakeknya, ucap Pak Lek yang tiba-tiba menghentikan semedinya. Alasan? Alasan apa, Pak Lek? Tanyaku. Pak Lek sadar saat Mbok Sar menceritakan tentang Sambara penghancur pusaka, salah satu garis terah Sambara yang bisa membuka potensi terkuat dari setiap pusaka hingga menghabiskan masa hidup pusaka tersebut. Mungkin itu alasan tak ada satupun pusaka yang diwariskan ke Jagat. Jelas, Pak Lek. Benar. Mbok Sar atau dia yang memiliki nama besar Kanjeng Sarwina pernah menceritakan pada kami saat menghadapi Trah Piryasono dulu. Benar, Pak Lek. Tapi aku masih merasa bahwa ini pilihan yang tepat, balasku. Pak Lek juga setuju. Awalnya Pak Lek ingin melemparkan keris Sukmageni juga ke Jagat, tapi Pak Lek merasa ada yang lebih mengenal keris Sukmageni lebih dari siapapun saat ini. Siapa, Pak Lek? Tanya Cahyo. Ki Jiwo Setro alias Mbah Jiwo. Beliau yang menghidupkan lagi keris Sukmageni. Dan bila sudah waktunya keris itu mencapai potensi terhebatnya, mungkin hanya dia yang bisa. Jelas, Pak Lek. Aku mengangguk setuju. Ratusan tahun keris Sukmageni tidak pernah digunakan untuk bertarung. Tapi seorang Mbah Jiwo tak hanya menghidupkan lagi keris Sukmageni, ia juga memberikan bilah hitam pada keris itu. Walaupun yang aku tahu, pengorbanan untuk itu tidak sedikit. Kamu sendiri gimana, Jul? Wonosuro dan Kliwon kamu arahkan kemana? Tanyaku. Cahyo menggeleng mengamati pertanyaanku. Biar mereka sendiri yang mencari. Aku percaya sama mereka. Tapi sepertinya aku bisa menebak mereka akan pergi kemana, balas Cahyo. Kundur dan Dirga, tebakku. Cahyo mengangguk membalasku. Ya, pada akhirnya kami juga sepakat.
bahwa mungkin mereka semua bukanlah yang terkuat. Namun merekalah yang sangat kami percaya untuk menitipkan kekuatan kami terlebih dahulu. Masih di tengah kebingungan kami, tiba-tiba kami menyadari bahwa ombak yang sedari tadi terus menderu sudah sangat tenang sejak beberapa saat tadi. Ada yang mendekat, ucapku yang merasakan kejanggalan dalam situasi ini. Si topeng ireng itu? Tanya Cahyo. Bukan. Aneh, aku gak bisa ngerasain wujudnya. Pak Ale duduk bersemedi. Sepertinya ia mencoba menerawang sosok yang mendekat ke tempat ini. Suara kereta kencana. Cahyo menajamkan telinganya. Kereta kencana? Gak mungkin di laut ada kereta kencana, bantahku. Pak Ale tiba-tiba membuka matanya dan terlihat panik. Ia berdiri dengan wajahnya yang cemas. Gak mungkin. Apa urusan beliau sampai ke sini? Ucap Pak Ale. Sementara itu, dari sudut pandang jagat, terkadang manusia bisa merasa sebagai makhluk yang paling hebat. Sebagai makhluk yang menguasai bumi ini, mereka sampai melupakan seberapa rapuhnya manusia di alam semesta ini. Aku tengah memarkirkan mobil bakku di salah satu sisi bukit di mana kendaraan apapun tak lagi mampu memasuki wilayah ini. Ada satu tempat yang harus kudatangi di seberang hutan bukit ini. Sebuah desa yang sudah ditinggalkan oleh seluruh penduduknya. Desa Lumbung Panir. Mas Jagat, akhirnya Mas Jagat sampai. Seorang pria parubaya menghampiriku dari sebuah pos hutan yang terbuat dari bangunan bambu sederhana. Ia menghampiriku bersama seorang perempuan, istrinya sendiri. Maaf Pak, Bapak yang mengirimkan surat ini ke saya lewat sopir pengantar sayur? Tanyaku. Iya Mas Jagat, saya Nurdin, dan ini teh istri saya Lela. Saya nggak tahu harus minta tolong ke siapa lagi, balasnya. Beberapa hari lalu seorang sopir pengantar sayuran menghampiriku di pasar. Ia menyerahkan sepucuk surat yang katanya dititipkan oleh seseorang yang tinggal di sekitar bukit. Aku membacanya dan ternyata surat itu berisi permintaan tolong dari mereka. Kami dari desa Tugu Panir Mas, desa yang paling dekat dengan desa Lampung Panir. Waktu itu kami baru saja pulang menghantarkan makanan ke supir-supir penambang pasir. Dan saat itu Bu Lela tertahan. Ia seperti tidak sanggup melanjutkan ceritanya. Pak Nurdin mengelus punggung Bu Lela dan menggantikan melanjutkan cerita itu. Saat itu anak saya Entis bertingkah aneh Mas. Dia seperti kesurupan. Matanya terus melotot, wajahnya pucat, dan ia berjalan meninggalkan desa. Kami melarangnya, namun Entis melawan. Dengan bantuan warga, akhirnya kami bisa membawa pulang Entis. Tapi tidak lama, Pak Nurdin menceritakan saat semakin malam, perilaku Entis semakin tidak karuan. Bahkan orang yang dipercaya mampu menangani hal gaib di desa pun kewalahan. Menurut mereka, tidak normal seorang perempuan memiliki tenaga sebesar itu. Entis sudah diikat, namun ia melepaskan diri dengan tenaganya dan melukai warga desa yang mencoba menahannya. Entis pun melarikan diri saat malam semakin larut. Ia mengarah ke desa di balik bukit, desa yang konon ditinggalkan oleh warganya belasan tahun lalu. Entis mengarah ke desa Lumbung Panir. Langkahnya semakin cepat menuju desa terkutuk itu. Kami dan warga desa mencoba menyusul, tapi kami semua terhenti seketika saat itu. Jelas Bu Lela yang dilanjutkan oleh suaminya. Hutan bukit itu Mas. Tiba-tiba kami dihadang sekumpulan jasad pocong yang berserakan di hutan. Mereka seperti baru saja digali dari makam-makamnya, sambung Pak Nurdin. Aku merinding mendengar cerita itu. Terlebih Pak Nurdin menceritakan bahwa pocong-pocong itu berusaha untuk bergerak layaknya akan kembali hidup. Tidak ada yang berani Mas. Warga desa teh semuanya mundur. Kami ingin terus mengejar Entis, tapi warga desa melarang, tambah Pak Nurdin. Iya Pak, warga desa sudah benar. Nekat pergi menyusul Entis mungkin hanya akan menambah korban, balasku. Mas Jagat bisa menolong kami kan? Pinta Bu Lela. Saya akan mencoba semaksimal mungkin Bu. Semoga saja memang Tuhan memilih saya
untuk menyelesaikan masalah ini. Sekarang Pak Nurdin dan Bu Lela kembali ke desa ya, dan bantu saya dengan doa, ucapku. Baik Mas, terima kasih. Mereka berdua pun meninggalkanku dan berjalan menuju desanya. Walaupun desa Tugu Panir adalah desa terdekat, setidaknya mereka masih harus berjalan beberapa kilometer untuk sampai ke sana. Semoga saja mereka bisa kembali dengan selamat. Tidak ada yang salah dengan cerita mereka berdua. Baru berjalan beberapa langkah saja, aku sudah merasakan hawa-hawa yang membuatku merasa merinding. Di sekitarku hanya hutan-hutan yang tidak terlalu besar. Tanamannya tidak terlalu rimbun. Bahkan mungkin bila di siang hari, aku masih bisa melihat desa-desa dari jalur yang kulewati ini. Tapi saat ini benar-benar berbeda. Suara tangisan, teriakan, hingga suara tawa yang aneh terdengar di sekeliling hutan ini. Tapi anehnya, aku masih belum bisa memastikan wujud yang mereka yang ada di sini. Aku berusaha untuk tidak memperdulikan dan terus melangkah ke desa mati di balik bukit ini. Tempat ini terasa seperti menyambutku. Saat aku melangkah, kabut tebal mulai muncul menyelimutiku. Ada yang aneh dari kabut ini. Bau amis tercium dari kabut yang menutupi hutan bukit ini. Dalam beberapa jam, aku pun melewati hutan itu tanpa ada halangan yang berarti dan mulai menuruni bukit. Tapi firasatku benar-benar tidak enak. Saat menoleh ke belakang, tidak ada satupun sosok yang berada di hutan. Walau begitu, aku merasakan dengan jelas seolah ada sekumpulan setan di hutan itu yang memandang dari atas bukit sana dan menertawaiku. Tempat tujuanku saat ini ada tepat di depan mataku, desa Lumbung Panir. Tapi saat ini, aku terhenti. Kali ini aku benar-benar tidak yakin dengan apa yang kulakukan. Biasanya ada Dirga yang menemaniku. Walaupun masih kecil, pemikirannya sangat bisa membantuku mengambil keputusan. Tapi, entah mengapa, sekarang aku ragu. Aku melirik sedikit ke tas ransel yang kubawa. Ada keris Raga Sukma yang Danan kirimkan padaku di sana. Aku masih belum mengerti maksud Danan. Yang aku tahu, ia juga dalam bahaya. Saat menerima surat itu, dalam hati aku merasa bahwa permintaan dari Pak Nurdin adalah jebakan untukku. Mungkin hal seperti ini juga yang terjadi pada Danan, Cahyo, dan Pale yang tidak bisa kuhubungi sejak aku menerima keris ini. Aku berpikir, bila aku menghadapi jebakan ini, mungkin saja aku bisa mendapatkan jejak keberadaan mereka. Sayangnya, tidak mungkin juga aku melibatkan Dirga dalam hal yang sudah jelas-jelas berbahaya seperti ini. Di desa mati, Lumbung Panir, bermacam-macam desas-desus terdengar dari desa ini. Warga desa lain mengatakan bahwa desa ini terkena kutukan hingga banyak warga yang mati. Ada pula yang mengatakan bahwa wabah menyerang desa ini. Terlepas dari itu semua, aku tidak mendapatkan alasan untuk menjelaskan pocong-pocong yang berserakan di desa yang berada di hadapanku saat ini. Tak hanya itu, masih ada beberapa orang di sana. Aku tidak tahu siapa mereka. Yang terlihat hanya 2 orang yang menggali tanah dan menarik keluar mayat-mayat yang sudah dipocong di dalam tanah. Entah apa tujuan mereka, tapi sesuatu mulai sedikit jelas, bahwa mereka adalah pengguna ilmu hitam. Pocong-pocong yang mereka keluarkan dari tanah di desa itu mulai bergerak dan menggeliat. Beberapa mencoba untuk berdiri, tapi banyak bagian jasad mereka yang hanya tersisa tulang, hingga mereka hanya bisa merayap di tanah ataupun hanya menggeliat. Bertahun-tahun kami menyembunyikan jasad kalian di tanah desa ini. Sebentar lagi akan kami bawakan darah yang akan membalikan tubuh kalian. Salah seorang penggali itu tertawa dan berteriak dengan keras. Sepertinya ia memang sudah menanti untuk saat-saat ini. Seorang lagi membalas ucapan pria itu. Namun sayangnya, aku masih terlalu jauh dan tidak dapat mendengar pembicaraannya. Danan, Cahyo, Mas Bimo, seandainya kalian ada dalam situasi ini, apa yang akan kalian lakukan? Tanyaku dalam hati. Saat ini aku merasa seperti tikus yang berjalan ke dalam perangkap. Umpan yang dipasang untukku adalah sesuatu yang tidak bisa kupilih.
Ini adalah satu-satunya cara untuk mengetahui keberadaan Danan dan yang lain. Sebaiknya kalian biarkan mereka mati dengan tenang. Aku pun memutuskan untuk mendatangi mereka dan berdiri di antara jasad-jasad itu. Kedua penggali itu pun berhenti menggali dan tersenyum lebar menyambut kedatanganku. Kami sudah capek-capek menggali. Kau benar-benar tidak menghargai kerja keras kami, jawabnya meledek. Aku mengambil sebuah batu bundar pemberian Mbah Jiwo. Ajian Watu Geni ku bacakan dan kulemparkan ke kumpulan jasad-jasad yang ingin dibangkitkan oleh mereka. Aku sedang tidak ingin bercanda. Balasku tak ingin berkompromi. Ajian Watu Geni ku menimbulkan ledakan di desa yang tidak lagi memiliki bangunan yang utuh itu. Jasad dan kain-kain kafan yang membungkus makhluk-makhluk itu menggeliat dalam kobaran api. Berani-beraninya kau, mereka adalah calon pasukan Prabu Junoyo, balas penggali itu. Bukan urusanku, balasku sembari melemparkan benda serupa ke arah mereka. Blar. Sebuah ledakan membakar kedua orang itu. Namun seperti yang aku tahu, mereka bukan manusia biasa. Dari kobaran api, mereka berlari sembari menyeret cangkulnya dan menghujam ke arahku. Aku melompat dan menghindari setiap serangannya. Namun mereka bukan penggali kubur biasa. Tenaganya begitu kuat hingga tanah dan bebatuan yang terkena cangkulnya hancur begitu saja. Darahmu sudah dinanti oleh Tuhan kami. Sepertinya kami tidak harus membawamu hidup-hidup, ucapnya. Mereka berdua mengepungku dan memukulkan ujung cangkulnya sekuat tenaga. Kekuatan hitam menyelimuti ujung cangkul mereka, yang kurasa dengan sekejap bisa membelah tubuhku menjadi dua. Terang! Cangkul mereka beradu. Aku tak lagi ada di antara mereka. Alam manusia tidak cocok untuk makhluk keji seperti kalian. Aku pun muncul di belakang mereka dan memindahkan mereka satu persatu ke alam yang baru saja kutemukan. Alam gaib di mana ruh-ruh terkutuk dari masa lalu tersegel di sana. Bagian alam lain di bumi yang tak pernah tersentuh oleh cahaya. Brengsek, di mana ini? Apa yang kau lakukan? Ucap seorang penggali. Gelap, panas, apa ini semua? Seorang penggali lagi mulai merasa cemas. Aku tidak heran dengan kepanikan mereka. Reaksi mereka sama seperti saat aku menemukan alam ini pertama kali. Hanya kegelapan dan hawa panas yang dirasakan di alam terkutuk ini. Namun bukan itu yang terburuk. Ini alam leluhur Sambara, tempat kami mengurung makhluk terkutuk seperti kalian. Berdoa saja kalian agar tidak menjadi mangsa dari musuh-musuh kami yang masih bertahan dari masa lalu, balasku. Tunggu, jangan tinggalkan kami di tempat ini. Suara apa itu? Bawa kami pergi dari sini. Aku tidak mempedulikan mereka dan kembali ke dalam kegelapan. Aku tidak bisa lama-lama berada di tempat ini. Suara tangisan yang tak berhenti, geraman hewan buas, dan suara langkah kaki tanpa wujud saling mengincar di alam ini. Wah, tanganku, ada yang memakan tanganku. Pergi, makhluk apa yang melilit tubuhku? Dari dalam kabut aku mendengar suara teriakan mereka berdua. Namun aku tidak peduli. Mereka pantas berada di sana. Tepat saat kembali ke alam manusia aku terjatuh. Melintasi alam itu membutuhkan tenaga yang tidak sedikit. Namun dari apa yang kulakukan tadi, setidaknya aku bisa memastikan bahwa alam itu bisa menjadi senjata pamungkas untuk menghadapi lawanku yang kuat. Sosok pocong yang baru bangkit menyambutku saat kembali ke alam ini. Walau tubuh mereka belum sempurna, tapi naluri mereka untuk membunuhku tidak surut. Aku memberikan pilihan lain untuk kalian mati sekarang dan mempertanggungjawabkan perbuatan kalian di akhirat. Atau kalian lebih berharap ruh kalian berada di dunia antara dan hanya menunggu Tuhan kalian mencoba terus membangkitkan dan memperbudak kalian? Ucapku sambil duduk bersila di tengah desa mati itu. Suara gemeretak gigi dari tengkorak-tengkorak pocong itu terdengar. Beberapa bersuara mengerikan seperti suara eluhan kerbau. Namun belum ada satupun dari mereka yang mendekat ke arahku. Di tengah desa itu, aku melantunkan ayat-ayat suci untuk mengiringi mereka yang sudah sangat tersiksa saat terperangkap oleh massa. Satu demi satu dari mereka kesakitan dan terbakar.
api itu tidak lebih sakit dari api neraka. Namun setidaknya ayat-ayat suci yang mereka terima memberikan kesempatan pada mereka menerima hukuman dan pengampunan sebelum mereka sepenuhnya menjadi iblis. Aku menarik nafas lega. Sepertinya ayat-ayat yang aku bacakan tidak hanya menenangkan mereka, tapi juga membuatku merasa lebih tenang dan merasa lebih siap untuk memasuki desa ini lebih dalam. Tolong, jangan! Kali ini aku mendengar suara dari salah satu bangunan yang paling besar dan terlihat sangat tua di desa itu. Sebagian dari bangunan itu sudah termakan akar dan kayu-kayu yang menjadi dindingnya sudah hampir hancur, tak mampu melawan usia. Seketika aku mempercepat langkahku ke arah bangunan itu. Tapi sebelum aku sampai ke sana, aku melihat pemandangan yang membuatku kesal. Bangunan itu dikelilingi oleh makhluk-makhluk berbagai wujud yang berada di sana, seolah tertarik akan sesuatu. Saat semakin mendekat, aku menyadari sesuatu. Ada makhluk kerdil bertubuh hitam menjilati sesuatu yang mengalir keluar dari rumah itu. Itu darah. Ada sesuatu yang terjadi di dalam bangunan itu yang menyebabkan darah segar mengalir di sana. Hentikan, sakit. Suara seorang wanita terdengar dari sana. Mungkinkah itu entis? Aku mencoba tidak menghiraukan setan-setan alas yang mengerubungi rumah itu dan memasuki pelataran bangunan itu. Baru saja aku sampai di halaman itu, perasaan mengerikan menekan tubuhku. Aku merasakan hawa keberadaan beberapa makhluk di dalamnya, dan aku yakin mereka bukan makhluk biasa. Aku harap aku belum terlambat. Semoga saja aku masih bisa menyelamatkan entis dan korban lainnya. Sayangnya, harapanku pupus seketika. Hanya entis yang masih hidup di sana. Itu pun kondisinya begitu mengenaskan. Tubuhnya digantung terbalik, seolah siap untuk disembelih. Tolong, suara entis lemas. Wajahnya benar-benar pucat. Trak, terdengar suara dari ruang lainnya. Aku hendak menolong entis, namun sebelum aku sempat menghampirinya, terdengar suara langkah beberapa orang yang menghampiri ruangan ini. Ada seorang pria yang menenteng pisau daging dengan bertelanjang dada. Di tangan satunya terdapat 2 kepala manusia yang segera ia lempar ke salah satu ruangan yang mengalirkan darah. Brengsek, apa yang kau lakukan? Teriakku. Orang itu hanya menolehku sejenak dan tidak memperdulikanku. Ia kembali melanjutkan niatnya menghampiri entis. Jelas aku tidak akan membiarkannya. Jangan berani-beraninya kau sentuh dia, ucapku yang segera menangkap tangan orang itu. Tidak main-main. Orang itu segera menebaskan pisaunya ke arahku. Aku menghindar dan seketika ruangan itu menjadi arena pertarungan kami. Tak ada kata-kata yang keluar dari mulut orang itu. Aku menduga dari gelagatnya, sosok tukang jagal itu memang bisu. Priak! Sebuah pintu hancur begitu saja dengan pisau daging besar di tangannya. Aku membayangkan bila pisau itu mendarat di tubuhku, sudah pasti tubuhku akan terbelah. Baru saja aku mengeluarkan sebuah batu hitam dan menyerang orang itu. Tiba-tiba sebuah keris melayang ke arahku. Serat! Aku menghindar. Namun luka goresan terbentuk di lenganku. Cukup, aku masih membutuhkanmu. Urusan kita di desa ini sudah selesai. Biar aku yang mengurus orang ini. Seseorang kembali muncul dari dalam bangunan. Aku mengenal wajahnya. Dia adalah pria tua berambut panjang yang pernah menyerang desa Dawu Ilir. Sosok dari Trah Paku Jagar yang mengincar Dirga, Prabu Junoyo. Hampir aku tidak mengenalinya. Kini rambutnya tersanggul dengan rapi dan pakaiannya benar-benar seperti orang yang berasal dari zaman kerajaan zaman dulu. Tapi wajahnya terlihat lebih muda dibanding terakhir aku melihatnya. Tak kusangka kau cukup bodoh untuk datang ke tempat ini sendiri. Kukira aku bisa mencoba kekuatanku yang telah kembali pada kau dan teman-temanmu itu, ucap Prabu Junoyo. Tak mungkin aku menjerumuskan mereka, apalagi setelah tahu bahwa kau yang harus kuhadapi, balasku. Aku terlalu besar mulut. Jelas-jelas aku merasakan kekuatan Prabu Junoyo telah jauh berbeda dari sebelumnya. Kau beruntung sebagai orang pertama dari zaman ini yang akan merasakan kekuatanku yang sepenuhnya. Terserah, tapi jangan libatkan entis.
biarkan dia pergi, ucapku. Prabu Junoyo menoleh ke arah Entis dan melesatkan kerisnya mengarah ke leher Entis. Kalau dia kubunuh kau bisa apa? Ucapnya. Dia tidak main-main. Entis yang tidak berdaya tidak berkutik saat keris Dasa Sukma menembus leher dari perempuan tak berdosa itu. Tidak, hentikan! Teriakku dan bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dioseta. Terima kasih teman-teman yang sudah setia menyimak di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.